Amar. Hari ini adalah hari spesial untuk Aldo dan juga Rena. Karena hari ini, Aldo akan melamar Rena. Sebagai tanda, kalau Aldo akan menikahi Rena dalam jangka waktu yang dekat. Acara lamaran ini akan digelar di sebuah gedung. Ya, karena acara lamaran mereka akan digelar dengan sangat meriah. Sebelumnya, Aldo dan juga Rena mengundang semua kerabat ataupun orang-orang terdekat mereka. Sehingga, acara ini harus digelar dengan sangat meriah. Kamu sudah siap, Do? Tanya papanya kepada Aldo. Aku sudah siap, Pak. Semoga acara ini berjalan lancar, ya? Ucap Aldo, berharap kalau acara lamarannya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Bismillah. Lanjutnya, seraya melangkahkan kaki untuk menuju ke mobil yang sudah siap untuk mengantarkannya ke gedung. Ya, kini Aldo bersama keluarganya sudah mulai berangkat untuk menuju ke lokasi, dikawal dari belakang oleh kedua anak buahnya. Karena ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika di tengah perjalanan, ada sekomplotan orang yang menghadang kendaraan Aldo. Astagfirullahaladzim, ucap papa dan mamanya Aldo secara kompak ketika si sopir menginjak pedal rem kendaraannya secara mendadak. Kenapa, Pak? Lanjut papanya Aldo. Nggak tahu, Pak. Ada kendaraan di depan yang menghadang mobil kita. Jawab sopir tersebut. Terdapat 4 orang pria keluar dari kendaraan yang menghadang mobil mereka. Lalu, keempat tersebut langsung menghampiri mobil yang ditumpangi Aldo bersama keluarganya. Tok, tok, tok. Buka! Buka! Ucap salah seorang pria tersebut sambil mengetuk kaca pintu mobil yang ditumpangi oleh Aldo dan juga keluarganya. Melihat hal itu, kedua anak buahnya Aldo langsung bergerak cepat dan menanyakan kepada mereka apa yang sebenarnya mereka inginkan, sehingga harus mengganggu Aldo yang ingin berangkat untuk melamar Rena hari ini. Woi, mau apa kalian? Ngapain kalian menghalangi mobil ini? Teriak anak buah Aldo. Gak usah ikut campur, deh. Hajar! Ucap salah seorang pria dari komplotan itu, memerintahkan ketiga temannya untuk menghajar anak buah Aldo. Sementara, satu orang pria yang memberikan perintah kepada 3 orang temannya. Dia masih tetap mengetuk-ngetuk pintu kaca mobil Aldo. Buka! Woi! Teriak pria itu dari luar. Bagaimana ini, Pak? Ucap mamanya Aldo kepada sang sopir. Ya sudah, kalian tunggu di sini. Ujar sopir tersebut memberanikan diri untuk keluar dari mobil dan berusaha melawan orang itu. Di gedung. Sementara, Rena dan keluarganya sudah menunggu kedatangan Aldo di gedung tersebut. Rena merasa khawatir sekali dengan rombongan keluarga Aldo. Karena acara yang seharusnya sudah dimulai, harus terhambat dengan kedatangan keluarga Aldo yang sama sekali belum sampai di lokasi. Coba kamu telepon lagi, Ren. Ujar Pak Alfred yang juga merasa cemas. Rena langsung menuruti ucapan papanya dan langsung merogoh ponselnya yang berada di dalam tas. Tanpa basa-basi, Rena langsung mengutak-atik ponselnya untuk menelpon Aldo, lalu menempelkan ponsel itu tepat pada bagian kupingnya. Bagaimana? Ren? Masih tetap gak diangkat? Tanya Pak Alfred ketika melihat Rena yang sudah menurunkan lengannya kembali dari telinganya. Gak diangkat juga, Pak. Tapi handphonenya aktif. Rena takut kalau terjadi apa-apa sama Mas Aldo. Lirihnya. Ya sudah, jangan dulu berpikir negatif ya, Ren. Mungkin ponselnya Aldo di silent, bisa jadi gak kedengeran karena dia masih di jalan. Ujar Pak Alfred berusaha sedikit menenangkan anaknya yang sudah sangat cemas. Rena pun mengangguk dan berusaha untuk berpikir yang positif terhadap kekasihnya. Meskipun sebenarnya kecemasan semakin menyelimuti perasaan Rena. Sementara tamu yang menghadiri acara tersebut sudah memenuhi gedung itu. Ya, semua orang yang dikenali Aldo turut hadir dalam acara itu, termasuk Ragna, Reno, dan juga mantan istrinya Iva. Sampai saat ini, Aldo bersama keluarganya belum juga hadir dalam acara tersebut. Mas Aldo kemana? Kok sampai saat ini belum tiba juga? Tanya Vera, adiknya Rena. Rena hanya menggeleng
seraya mengambil kembali handphonenya untuk mencoba menelpon Aldo lagi. Kali ini, telepon dari Rena diangkat oleh Aldo. Halo, Mas? Kamu di mana? Kok belum nyampe juga? Aku sama Papa khawatir lo dari tadi. Tanya Rena. Aku lagi di kantor polisi, tadi ada sedikit masalah di jalan, sebentar lagi beres. Jawab Aldo. Kamu ngapain di kantor polisi, Mas? Memangnya kamu kenapa? Tanya Rena penasaran. Gak apa-apa kok sayang, tenang saja. Gak perlu khawatir, aku baik-baik saja kok. Jawab Aldo. Syukurlah kalau begitu. Ya sudah, aku tunggu, ya. Kamu hati-hati di jalan. Ucap Rena sambil menutup teleponnya. Gimana? Teh, Mas Aldo gak apa-apa kan? Tanya adiknya kepada Rena. Mas Aldo gak apa-apa kok, Fer. Hanya ada sedikit masalah saja di jalan. Jawab Rena. Alhamdulillah deh kalau begitu, Teh. Jawab Vera. Tak lama berselang, kini Aldo bersama keluarganya sudah datang di ke tempat lokasi. Ya, perasaan Rena dan juga keluarganya menjadi lega, karena sekarang Aldo sudah sampai di tempat lokasi. Kamu gak apa-apa kan, Mas? Om, Tante, kalian gak apa-apa kan? Tanya Rena, seraya menghampiri Aldo dan juga orang tuanya. Dengan sorot mata yang menelisik mereka bertiga. Aku gak apa-apa kok, ini buktinya kami baik-baik saja. Jawab Aldo sambil tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, susunan acara demi acara melamar pun akan segera dilaksanakan. Kini Aldo sudah bersiap untuk tukar cincin bersama Rena. Kami persilahkan untuk Pak Aldo dan Ibu Rena untuk segera maju ke depan. Ucap MC acara mempersilahkan Aldo dan Rena untuk maju ke depan. Baik, para hadirin sekalian. Karena kedua pasangan sudah berada di depan, kami persilahkan kepada Pak Aldo untuk segera memakaikan cincin yang sudah siapkan. Lanjut MC acara. Tanpa basa-basi lagi, Aldo langsung memakaikan cincin di jari manis Rena. Disambut dengan suara gemuruh tepuk tangan dari seluruh tamu undangan. Iva yang menjadi mantan istri Aldo pun turut memberikan tepuk tangan kepada mantan suaminya. Alhamdulillah, kamu sudah menemukan pengganti yang cocok, Mas. Meskipun sebenarnya, aku masih mempunyai perasaan cinta kepadamu. Ucap Iva dalam hatinya. Ternyata Iva masih mempunyai perasaan cinta kepada Aldo. Bagaimana tidak, sosok pria baik yang menjadi idaman para wanita sudah pernah dikhianati oleh mantan istrinya. Sehingga sekarang, mantan istrinya pun merasa menyesal dan sakit hati ketika Aldo sudah menemukan wanita yang lebih baik daripada Iva. Ya, memang, kalau sudah tiada baru terasa, itulah yang harus dialami oleh perasaan Iva sekarang ini. Sementara, Ratna yang juga hadir di acara tersebut. Wanita itu pun merasa sakit hati sekali, pria yang selama ini dikaguminya harus melamar wanita lain. Aku benci sama wanita itu. Kalau dulu dia tidak mendekati Mas Aldo, pasti Mas Aldo sekarang sudah melamarku. Ucap Ratna dalam hatinya. Pokoknya aku gak bakalan tinggal diam. Wanita yang sudah merebut Mas Aldo dariku harus merasakan sakit hati yang sama denganku. Lanjutnya. Kenapa Ratna bisa berbicara seperti itu? Harusnya dia sadar diri kalau dia itu bukan wanita pilihan yang cocok untuk Aldo. Dikejar polisi.